Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu di rumah saja. Semoga baik-baik dan selalu sehat di rumah. Kita ketemu lagi di mata kuliah studi Quran dan Hadis di pertemuan kedua. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran dan ruang lingkupnya. Nah, mulai pertemuan kedua sampai nanti pertemuan ketujuh atau sebelum UTS, saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan studi Quran dulu ya, sebagaimana yang sudah saya paparkan di kontrak belajar di video sebelumnya. Sebelum UTS itu materi tentang studi Quran. Dan setelah UTS atau pasca UTS itu materi tentang studi hadis, seperti itu. Dan ini saya awali dengan penjelasan mengenai pengertian dari Al-Quran itu sendiri dan hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama Al-Quran dan juga sifat-sifat Al-Quran serta tujuan atau kandungan dari Al-Quran, seperti itu. Ya, itu materi kita hari ini. Kalian bisa mendengarkan video saya ini sambil juga menambahi materi dari beberapa referensi yang lain karena saya sudah menyarankan bahwa silakan belajar atau membaca artikel-artikel atau buku yang berkaitan tentang studi Quran. Tidak hanya fokus dari materi saya, karena tidak semua materi yang saya sampaikan itu mencakup semua pendapat atau semua penjelasan yang ada di kitab-kitab atau di buku-buku ulumul Quran atau studi Quran, seperti itu. Beberapa buku yang bisa menjadi rujukan kalian bisa download beberapa buku PDF ya, seperti buku kitab Al-Itqan, kitab Manahilul Irfan, kitab Mabahis fi Ulumil Quran, atau kitab Al-Burhan. Itu merupakan kitab induk dalam kitab Ulumul Quran yang pastinya berbahasa Arab. Nah, kalau yang berbahasa Indonesia banyak sekali kitab-kitab mengenai pengantar studi Quran yang berbahasa Indonesia. Ada kitab Mabahis fi Ulumil Quran juga sudah ada terjemahannya, atau juga yang berbahasa Indonesia kitab pengantar studi Quran dari Al-Fatih Surya Dilaga, atau kitab dari Mukhatab Hamzah dan lain sebagainya. Itu bisa kalian dapatkan di internet, sudah banyak PDF-PDF yang bisa kalian download tentang buku studi Quran dan hadis ya. Nah, itu saran saya. Silakan menambahkan referensi dari sumber-sumber yang lain seperti itu, dan itu menjadi bahan diskusi di forum diskusi di e-learning ya, sehingga diskusi kita bisa lebih aktif dan lebih banyak dapat tambahan pengetahuan dari referensi-referensi yang lain seperti itu. Oke, masuk ke materi mengenai pengertian Al-Quran. Apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Apa itu pengertian dari Al-Quran? Nah, Al-Quran, kata Quran itu berasal dari kata koro ayak ro'u. Koro ayak ro'u. Asal katanya itu dari koro ayak ro'u. Yang nanti Al-Quran itu merupakan masdar. Yang artinya apa? Yang artinya itu mengumpulkan atau bacaan al-jam'u wa dhammu. Nah, itu maksud dari arti qara'a yaqra'u Qur'anan, mengumpulkan atau bacaan. Kalau masdarnya kan sebenarnya qara'a yaqra'u qira'atan. Nah, tapi Quran ini merujuk masdar yang diambil, kalau saya mengutip di kitab Mabahis fi Ulumil Quran, bahwa kata Quran itu masdar dari wazan fu'lan, seperti itu. Masdar dari wazan fu'lan. Suatu tasrifan atau wazan dari kata masdar dari fu'lan, yang artinya adalah mengumpulkan, membaca atau bacaan. Sama, artinya sama, cuma
beberapa pendapat mengenai asal kata dari kata Quran itu sendiri. Itu ya. Nah, kemudian pengertian Quran pun dijelaskan dalam teks Quran sendiri ya. Disebutkan dalam surat Al-Qiyamah yang ayatnya berbunyi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Nah, bahwa sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuat pandai dalam membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Nah, itu kutipan dari surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 mengenai kata Quran itu sendiri. Itu pengertian dari Al-Quran di beberapa sumber ya. Nanti bisa kalian tambahkan dari sumber yang lain. Tadi saya hanya mengutip penjelasan dari kitab Mabahas fi Ulumul Quran atau kitab karya Mana Khalil Al-Qotton, dan juga pengertian yang saya ambil dari buku yang berbahasa Indonesia dari bukunya Al-Fatih Suryadilaga tentang pengantar studi Quran dan hadis. Nah, silakan nanti kita diskusikan apakah ada referensi lain yang menjelaskan mengenai makna asal kata dari Quran dan artinya itu apa. Kalau di beberapa buku yang saya sampaikan ini itu mengartikan bahwa Quran artinya mengumpulkan atau bacaan atau membaca, kumpulan atau bacaan seperti itu. Nah, kalau menurut beberapa ulama atau pendapat dari beberapa tokoh studi Quran mengenai pengertian dari Al-Quran itu sendiri itu beragam ya. Ini saya kutip 3 pendapat dari ulama studi Quran atau tokoh yang membidaki studi Quran. Saya mengutip dari kitab karyanya Al-Faroq, yaitu kitab Ma'anil Quran, lalu pengertian yang saya ambil dari Imam Syafi'i atau Asy-Syafi'i, lalu yang ketiga dari Subhi Sholih. Di beberapa bukunya Subhi Sholih itu juga memaparkan mengenai apa itu pengertian dari Al-Quran. Oke, satu-satu akan saya paparkan. Menurut Al-Faroq, Quran itu apa? Dia berpendapat bahwa kata Quran itu terambil dari kata qoro'in, bentuk dari qorinah yang berarti petunjuk. Nah, ini terjadi karena sebagian ayat-ayat Al-Quran itu serupa atau sama antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, sehingga seolah-olah sebagian ayat-ayatnya merupakan petunjuk dari apa yang dimaksud oleh ayat lain yang serupa itu. Nah, menurut Al-Faroq bahwa kata Quran itu arti dari Quran yang merupakan korinah dari kata qoro'in, artinya itu adalah petunjuk. Sehingga antara satu ayat yang ada dalam teks Quran, dalam mushaf Quran yang biasanya kalian baca, kitab umat Islam, itu antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, itu isinya tidak mengalami perselisihan atau perbedaan seperti itu. Satu dengan yang lainnya terdapat suatu petunjuk yang bisa dijadikan pedoman bagi umat Islam. Itu menurut Al-Faroq dalam kitab Ma'anil Quran. Kalau menurut Asy-Syafi'i, kata Quran ditulis dan dibaca dengan menggunakan bacaan tanpa hamzah, serta tidak terambil dari pecahan fi'il, bukan isim mustaq. Nah, Quran adalah nama yang khusus dipakai untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, seperti halnya dengan kitab-kitab yang lain seperti kitab Injil, kitab Taurat, Zabur, yang masing-masing itu diberikan melalui nabi-nabinya, yaitu kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Taurat kepada Nabi Musa, seperti itu. Itu menurut Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i lebih menekankan kepada
cara turunnya wahyu Allah, firman Allah ini itu melalui seorang nabi. Kalau Al-Farouk tadi lebih menjelaskan yang mengarah pada kandungan dari ayat Quran, yaitu sebagai petunjuk. Kalau Asy-Syafi'i lebih mengarah pada gimana proses turunnya Al-Quran. Itu pengertian dari Quran menurut dua pendapat tersebut. Pendapat yang ketiga dari Sufi Sholih itu mengatakan bahwa kata Al-Quran itu merupakan masdar dan muratif itu apa? Muratif itu sinonim ya, sinonim dengan kata qiraah yang artinya membaca. Hal ini diperkuat dengan beberapa pendapat lain yang mengemukakan bahwa kata Al-Quran secara harf atau secara harfiah berasal dari kata qiraah yang artinya bacaan atau himpunan. Karena apa? Karena ia merupakan kitab suci yang wajib dibaca dan dipelajari, serta merupakan himpunan dari ajaran-ajaran wahyu yang terbaik. Nah, kalau Sufi Sholih ini menekankan kepada makna asal katanya. Yang asal katanya itu artinya bacaan atau himpunan. Sehingga Sufi Sholih mengatakan bahwa dengan Quran sebagai suatu bacaan yang terhimpun menjadi satu, wahyu Allah yang terhimpun dalam suatu teks Quran, maka wajib hukumnya bagi umat Islam yang mempercayai Al-Quran untuk mempelajari dari wahyu-wahyu Allah tersebut. Seperti itu. Nah, tiga pengertian ini menekankan tiga hal yang berbeda pula ya. Sehingga pengertian Quran itu tidak bisa satu pengertian, tapi setiap ulama, setiap tokoh itu mempunyai cara pandang atau paradigma seperti yang saya jelaskan kemarin. Paradigma mengenai pengertian Quran sendiri itu berbeda pendapat, akan tapi tiga pendapat ini yang saya utarakan ini tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan antara satu yang lainnya. Yang berbeda hanya fokus dari penjelasan tersebut. Yang satu fokus ke arah Quran diartikan mengarah pada kandungan atau isi dari Qurannya. Kalau yang satu mengarah pada proses penurunan Quran. Kalau yang ketiga pengertian Quran lebih mengarah pada fungsi dari Al-Quran tersebut. Nah, itu tiga yang saya sampaikan. Nanti kalian jika mempunyai pendapat lain atau mendapatkan penjelasan dari tokoh yang lain di kitab-kitab atau buku-buku tentang studi Quran selain yang saya sampaikan ini, silakan ditambahkan di forum diskusi ya, nanti agar bisa menjadi referensi buat teman-temannya yang belum mengetahui bahwa pendapat mengenai pengertian Quran itu tidak saklek atau tidak hanya tiga yang saya sampaikan. Ada pendapat-pendapat lain, misalkan dari Quraisy Shihab juga ada, dari kitab Al-Kasyaf itu juga pernah mengatakan mengenai pengertian Quran. Nah, itu bisa kalian sampaikan ya, nanti bisa menjadi bahan diskusi kita. Seperti itu. Kemudian kalau disatukan pengertian yang sering dijadikan acuan, pengertian yang ini yaitu Quran itu apa? Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi, bahwa Quran merupakan kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dipandang beribadah dengan cara membacanya. Nah, ini pengertian secara umum tentang Quran. Bahwa Quran itu teks firman wahyu Allah yang prosesnya diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang fungsi dari Quran tersebut itu untuk dibaca, dan setiap bacaan dari Quran tersebut itu ada nilai ibadahnya, seperti itu. Nah, itu pengertian secara umumnya. Namun beberapa pendapat lain itu juga mengatakan atau ada penambahan dari pendapat yang umum tadi, ada beberapa tokoh yang menambahkan pengertiannya. Seperti itu. Nah, saya kutip dari
Muhammad Muhammad Daras bahwa ada penambahan, atau saya mengutipnya di bukunya Al-Fatih Surya Dilaga, bahwa pengertian tentang Quran tadi secara umum ada penambahan yang di belakang. Di belakang kata-kata yang di belakang itu ada yang memberi penambahan. Yang pertama dengan penambahan biwasatoh Jibril alaihi salam, ada penambahan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua, ada tambahan kata al-mangkul ilaina bitawatir, yaitu dinukil atau diriwayatkan kepada kita umat Islam dengan jalan mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir kalau dalam pengertian studi Quran itu secara langsung terus-menerus, seperti itu. Terus pendapat yang ketiga, ada penambahan lafaz al-mabdu bisurah Al-Fatihah wal makhtum bi surah An-Nas, yaitu dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu pendapat tambahan yang saya kutip di buku Al-Fatih Surya Dilaga, yang di poin penambahan penjelasan ini mengambil dari buku Mukhatab Hamzah tentang studi Quran komprehensif, yang juga bisa kalian lihat juga di kitab Az-Zamakhsyari, kitab Al-Kasyaf, itu juga di muqaddimahnya juga memaparkan mengenai penambahan penjelasan tentang pengertian Quran ini. Nah, ada lagi kan, tambahan dari Zamakhsyari, ada tambahan mengenai pengertian Quran yang berbeda dengan pendapat dari Asy-Syafi'i tadi, Syuhri Sholeh, atau siapa tadi yang satunya? Syafi'i, Syuhri Sholeh, sama Al-Farra. Kemudian masuk ke materi nama-nama dari Al-Quran. Nama-nama Al-Quran itu banyak ya. Beberapa pendapat itu berbeda-beda mengenai nama-nama dari Al-Quran. Nama lain atau istilah lain yang menyebut tentang wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu beragam, seperti itu. Ada yang menamakan itu, ada yang menamakan Al-Quran, ada yang Alkitab, ada yang Al-Furqan, ada yang Al-Dzikr, ada At-Tanzil, dan itu punya rujukan atau referensi masing-masing. Kenapa kok diistilahkan dengan nama Al-Quran? Itu mengambil dari salah satu ayat di Al-Quran sendiri, yaitu contohnya kata Quran itu diambil dari surat Al-Isra. Surat Al-Isra yang lafadznya adalah inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, itu istilah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad disebut dengan kitab Al-Quran, seperti itu. Istilah yang kedua yaitu Alkitab. Itu dikutip dari surat Al-Anbiya ayat 10. Nah, istilah nama Alkitab diambil di surat Al-Anbiya ayat 10 yang berbunyi laqad anzalna ilaikum kitaban fi dzikrukum. Nah, bahwa artinya telah diturunkan kepadamu, ilaikum kepadamu Muhammad, Alkitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Nah, itu dari situlah Al-Quran bisa disebut dengan Alkitab. Nah, istilah Alkitab ini juga sering digunakan terhadap wahyu Allah yang turun kepada nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad ya. Kalian juga sering mendengar dalam agama Nasrani itu juga menyebut kitabnya bukan Injil, tapi juga kadang menyebutnya dengan istilah Alkitab. Sama dalam Quran juga bisa menyebut istilah Quran itu dengan Alkitab. Nama yang ketiga adalah Al-Furqan. Nah, Al-Furqan ini mengambil dari surat
Al-Furqan sendiri di ayat 1 itu sudah dipaparkan tentang kata Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Nah, itu kutipan yang menjadikan kitab Quran bisa disebut dengan kitab Al-Furqan, yaitu yang artinya kan Maha Suci Allah Tabarakalladzi Nazal Furqan, yang menurunkan Al-Furqan ala abdihi kepada hambanya, liyakuna lil alamin nadhira, agar dia menjadi suatu peringatan kepada lil alamin nadhira, semesta alam, seperti itu. Nah, istilah dari Al-Furqan, nama Al-Furqan. Yang keempat adalah Az-Zikr. Az-Zikr atau artinya kan pengingat. Dikutip dari surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr. Az-Zikr sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an, dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Itu arti makna lafaz yang ada dalam surat Al-Hijr, seperti itu. Yang terakhir namanya adalah At-Tanzil. At-Tanzil ini diambil dari kitab dari surat Asy-Syu'ara. Di surat Asy-Syu'ara ayat 192 yang berbunyi wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nah, dan Al-Qur'an ini tanzil. Tanzil artinya apa? At-Tanzil itu diturunkan. Rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Nah, ini istilah nama At-Tanzil yang disematkan pada nama Al-Quran, seperti itu. Nah, ini beberapa nama yang saya sampaikan. Ada juga yang berbeda pendapat. Selain 5 nama ini, ada nama-nama lain yang itu disematkan kepada wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika kalian mendapatkan referensi itu, nah mari kita diskusikan juga di forum diskusi agar menambah pengetahuan buat teman-temannya yang lain ya, dari referensi kitab-kitab yang lain. Mengenai pendapat-pendapat tentang nama-nama Quran itu beragam ya. Ada juga yang mengatakan bahwa nama dari kitab Quran itu ada 55 nama. Ada yang berkata juga ada 90 nama. Ada yang mengatakan juga ya cukup 5 itu ya, karena sudah tergambar dari ayat Quran sendiri. Akan tetapi yang paling sering digunakan istilah Quran itu dengan istilah Al-Quran dan juga Alkitab. Seperti Az-Zikr, At-Tanzil, Al-Furqan itu jarang digunakan. Yang sering adalah Al-Quran dan Alkitab. Itu beberapa pendapat dari tokoh yang lain ya. Itu saya ambil dari bukunya Mukhatab Hamzah, mengatakan seperti itu. Namun belum diketahui 55 nama dan 10 nama ini itu apa saja. Nah, itu lagi-lagi mari kita diskusikan. Jika mempunyai referensi tambahan kalian, ini sebagai pancingan bahwa ada beberapa pendapat yang lain yang tidak sekedar 5 nama tadi, tapi ada tambahan nama-nama sebanyak 55 dan 90 nama. Oke. Kenapa kok Al-Quran dan Alkitab yang sering digunakan nalarnya atau secara logisnya? Itu sebab Al-Quran itu kan dibaca menggunakan lisan dan Alkitab tersusun dalam bentuk suatu tulisan. Seperti itu. Itu alasan kenapa kok Al-Quran dan Alkitab yang sering digunakan. Selain itu, 2 nama ini juga, Quran dan Kitab, itu sebagai isyarat terhadap hak-hak dari Al-Quran itu sendiri, yang haknya adalah menjaga dari 2 hal, dari as-sudur, menjaganya dari as-sudur dan juga as-sutur. As-sudur itu apa? As-sudur itu hafalan. As-sutur itu lebih ke tulisan. Itu hak dari Al-Quran yang seharusnya dijaga oleh umat Islam, oleh orang-orang Islam. Bahwa Quran itu dijaga dalam bentuk hafalan
atau bacaan Quran, kata Quran itu sendiri, dan juga dalam bentuk tulisan yang itu terwakili dengan istilah Alkitab tadi itu. Nah, itu alasan kenapa kok dua nama tersebut yang sering digunakan. Oke, itu ya mengenai nama-nama dari Quran. Berikutnya tentang sifat-sifat Al-Quran. Ada banyak sifat-sifat dari Al-Quran. Ini saya mengutip dari salah satu kitab, dari kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Nanti bisa kalian tambahkan kira-kira kalau dalam kitab Al-Itqan, dalam kitab Al-Burhan, dalam kitab Manahilul Irfan, atau kitab-kitab referensi yang lain, apakah ada tambahan sifat-sifat dari Al-Quran selain yang saya sebutkan ini, ya. Nanti bisa kalian tambahkan di resume ringkasan yang dikirimkan, tugas yang dikirimkan ke saya atau di forum diskusi. Yang pertama, sifat yang pertama itu sebagai nur. Nur adalah cahaya. Nah, sifat Quran itu sebagai cahaya. Maksudnya apa? Yaitu tergambar dalam surat An-Nisa ya. Di An-Nisa 174 itu dijelaskan tentang sifat Quran sebagai nur atau cahaya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Nah, itu menunjukkan bahwa diturunkan kepadamu Quran yang itu berupa merupakan suatu cahaya yang terang benderang, nuram mubina, cahaya yang terang benderang. Nah, itu sifat Quran sebagai penerang bagi manusia atau umat Islam khususnya, umumnya pada manusia secara keseluruhan. Sifat yang kedua adalah sebagai petunjuk, sebagai obat dan rahmat dan mau'idhah kebaikan. Hudaw wa syifaan wa rahmatan wa mau'idhah. Nah, itu diambil, sifat tersebut diambil dari surat Yunus ayat 57. Ya. Sifat Quran sebagai petunjuk, sebagai obat, sebagai rahmat, dan juga sebagai nasihat. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Nah, itu dari surat Yunus, bahwa sifat Quran sebagai nasihat. Nah, nasihat yang datang dari Tuhanmu dan obat bagi yang ada di dalam data, dan juga petunjuk serta rahmah bagi orang-orang yang beriman. Wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin, seperti itu. Sifat yang ketiga adalah mubarak, sifat mubarak atau yang diberkati. Bahwa Quran itu telah diberkati oleh Allah, dan wajib kiranya umat manusia untuk membenarkan terhadap atau meyakini terhadap wahyu-wahyu yang telah diturunkan tersebut. Itu mengutip dari surat Al-An'am ya. Al-An'am di ayat 92. Kemudian sifat yang berikutnya adalah mubin. Nah, sifat mubin. Sifat berikutnya adalah busyra. Sifat busyra atau busyra itu adalah kabar gembira. Sifat Quran itu selalu memberikan kabar gembira, selalu memberikan solusi bagi umat yang membutuhkan. Misalkan kabar gembira ini dengan membaca Quran, di situ diceritakan mengenai kisah-kisah Nabi yang itu memberikan suatu gambaran atau kabar gembira, atau juga bisa juga contohnya mengenai penggambaran surga. Nah, itu memberikan suatu kabar gembira bagi umat Islam yang selalu berbuat kebaikan, itu akan mendapatkan pahala yang nantinya didapatkan kenikmatan di surga. Nah, itu suatu kabar gembira atau yang menjadikan sifat Quran sebagai busyra, seperti itu. Kemudian ada sifat aziz. Aziz itu apa? Aziz itu mulia. Mulia, seperti itu.
Kemudian ada Bashir wa Nadhir. Terus ada Majid, ada Asyifa. Nah, itu beberapa sifat Quran yang disematkan bahwa Quran itu tidak hanya sekedar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, tapi di dalam wahyu-wahyu tersebut membawa sifat tertentu yang itu bisa menjadi pegangan bagi umat Islam atau manusia secara umumnya, yaitu sebagai cahaya, sebagai penerang, sebagai Quran sebagai sesuatu yang diberkati sehingga menjadi petunjuk dan keyakinan bagi umat Islam. Lalu juga Quran sebagai kabar gembira, memberikan kabar yang membahagiakan bagi yang mempercayainya. Lalu juga Quran sebagai sesuatu yang mulia, itu ada dalam surat Fussilat ayat 41. Lalu juga Quran bisa disebut dengan kata atau sifat Bashir, ya kan? Bashir wa Nadhir. Nah, itu sebagai pembawa kabar gembira dan Nadhir itu sebagai peringatan. Itu bisa dilihat di surat Fussilat ayat 3 dan 4. Nah, itu menjelaskan bahwa sifat Quran sebagai pemberi kabar gembira dan juga selain kabar gembira juga peringatan bagi umat Islam agar tidak melenceng dari ajaran Islam. Seperti itu diambil di Fussilat, surat Fussilat ayat 3 dan 4. Nanti bisa kalian lihat mengenai ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Itu beberapa sifat Quran yang saya paparkan ya. Nanti bisa kalian tambahkan juga di resume atau di forum diskusi di e-learning agar yang lainnya bisa lebih aktif, tidak pasif seperti itu perkuliahannya. Oke, kemudian tujuan dari kehadiran Quran dan kandungan dari Al-Quran. Ada pertanyaan, kenapa kok Quran itu diturunkan di Arab? Nah, ini sedikit saya menjelaskan bahwa jawabannya itu ada dua. Alasan secara letak geografis dari dan juga fungsi dari Nabi Muhammad itu sendiri. Secara letak geografis, Quran turun di Arab yang mana pada saat itu terjadi peperangan, yaitu perebutan kekuasaan antara Imperium Romawi dan juga Persia. Dan di Arab itu sudah berdiri Baitullah sejak Nabi Ibrahim ya. Nah, makanya itu salah satu alasan kenapa Jazirah Arab yang dipilih untuk diturunkannya Al-Quran, seperti itu. Nah, kemudian Quran itu diturunkan melalui Nabi Muhammad yang mana Nabi Muhammad pada saat itu bersifat ummi. Ummi itu apa? Ummi di sini banyak pendapat ya. Ini saya lebih ke arah ummi di sini beliau tidak memiliki basis pendidikan. Tidak ada basis kependidikan, akan tapi beliau dipilih sebagai orang untuk menerima wahyu dari Allah. Nah, itu beberapa alasan kenapa kok Jazirah Arab dan juga kenapa kok Nabi Muhammad. Seperti itu. Kalau menurut beberapa pendapat, ini saya kutip dari Quraisy Shihab, bahwa tujuan dari Quran itu sebagai petunjuk akidah dan kepercayaan, atau juga sebagai petunjuk tentang akhlak yang harus diikuti oleh umat manusia, dan petunjuk mengenai syariat dan hukum, mengenai dasar-dasar hukum yang harus dipatuhi oleh umat Islam atau umat manusia secara keseluruhan. Lalu saya kutip juga menurut Mustafa Al-Marawi dalam kitab Tafsir Al-Marawi bahwa Quran itu merupakan dustur tasyri', yaitu kitab undang-undang hukum syariat yang di dalamnya itu ada tentang halal haram, tentang perintah larangan, ada tentang sikap dan sifat baik, ada tentang akhlak sikap sopan santun, dan juga ada tentang perintah untuk menanamkan akhlak dalam diri masing-masing, seperti itu. Yang terakhir ini saya cantumkan menurut Mukhotob Hamzah di bukunya tentang studi Quran komprehensif, mengatakan bahwa ada beberapa hal, baik dia petakan menjadi 4, yaitu prinsip umum, hukum, metodologis, pedagogis, dan juga prinsip bidang kehidupan. Yang umum itu berisi kandungan Quran, berisi tentang tauhid, janji, ancaman, ibadah, jalan kebahagiaan, dan juga sejarah terangkum dalam
teks Quran yang berisi tentang kisah-kisah seperti itu. Yang kedua tentang hukum i'tiqadiyah, hukum tentang kepercayaan, al-khuluqiyah dan juga amaliyah. Yang ketiga tentang metodologis pedagogis, ya, berkaitan tentang ilmu kebahasaan, di dalamnya ilmu kesusastraan yang digunakan Quran itu sangat tinggi, sehingga di sini menjadikan Quran itu sebagai mukjizat yang secara sejarahnya dulu kaum Quraisy tidak bisa menandingi dari kemujizatan sastra yang digunakan oleh Quran itu sendiri. Ini sebagai salah satu fungsi kandungan dari Quran. Dan yang keempat, sebagai prinsip kemanusiaan kehidupan, yaitu prinsip keyakinan, peribadahan, sosial, politik, ekonomi, dan yang lainnya. Nah, itu fungsi dari kandungan Quran. Oke, itu materi di pertemuan kali ini. Mari kita aktifkan materi yang sudah saya sampaikan ini di forum diskusi. Semoga memberikan manfaat dan pengetahuan buat kalian mengenai pengertian dan nama serta sifat dari Al-Quran itu sendiri. Ketemu lagi di materi ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.